Halo, selamat datang di Kisah yang Hilang. Di sini kita bakal ngobrolin cerita-cerita unik, misteri lama, dan kisah-kisah yang mungkin udah banyak orang lupakan. Duduk santai, siapin cemilan, dan ayo kita mulai perjalanannya. Di suatu pagi yang mendung di pinggiran kota kecil bernama Sumberjo, seorang polisi lalu lintas bernama Bribka Dedi sedang berjaga di sebuah simpang yang terkenal sering jadi lokasi pelanggaran. Dengan peluit di tangan dan buku tilang di saku, ia sudah menilang 3 pengendara yang tak pakai helm, 2 mobil yang melanggar marka, dan 1 truk yang melanggar jam operasional. Saat waktu menunjukkan pukul 9.27, datanglah sebuah motor tua jenis Vespa yang meraung pelan seperti mengeluh. Motor itu dikendarai oleh seorang pria tua berjubah hitam kusam, membawa buntalan kain dan keranjang rotan di belakang motor. Helm pun tak dikenakan, bahkan kaca spion motornya hanya tersisa 1 dan retak. Bribka Dedi langsung meniup peluit keras-keras. Pinggir, Pak, pinggir. Pria tua itu berhenti perlahan. Ia menoleh pada Dedi dengan mata cekung dan tatapan kosong yang aneh. Dedi tak gentar. Ini bukan pertama kali dia menghadapi warga bandel. Selamat pagi, Pak. Bapak tahu kenapa saya hentikan? Tidak, jawab pria tua itu singkat. Suaranya berat seperti tanah basah. Bapak melanggar. Tidak memakai helm, tidak ada spion lengkap, dan surat-surat mohon ditunjukkan. Bribka Dedi mengernyit, lalu menggeleng keras. Pak, saya tidak peduli Bapak dari dunia mana. Di jalan raya, semua harus taat aturan. Saya tilang. Dan, belum selesai kalimatnya, angin mendadak berputar mengelilingi mereka. Daun-daun kering terbang seperti menari. Suara motor-motor lain tiba-tiba lenyap. Udara menjadi dingin. Pria tua itu menatap mata Dedi dalam-dalam. Nak, saya beri kesempatan. Batal tilang ini dan pulanglah. Lupakan semua. Atau kau akan tahu rasanya hidup tanpa arah. Bribka Dedi, yang keras kepala dan dikenal berani, justru tertawa kecil. Saya gak takut main-main santet. Pak, mau saya bawa ke kantor? Pria tua itu tersenyum. Giginya kuning kecoklatan, beberapa tanggal. Kau sudah memilih. Pulanglah sebelum matahari tenggelam. Dan jangan lihat ke cermin. Apapun yang terjadi. Dedi mencatat nomor kendaraan dan menulis surat tilang dengan tangan sedikit gemetar. Pria itu mengambil kertas itu dan menatapnya sekali lagi sebelum naik ke motornya dan pergi perlahan. Suara knalpot seperti erangan kesakitan. Dedi menghembuskan napas panjang. Dasar orang aneh. Ponselnya berbunyi. Ia membuka layarnya, tapi yang muncul bukan notifikasi, melainkan wajahnya sendiri, tercermin dalam keadaan tanpa mata. Bribka Dedi terpaku. Layar ponselnya masih menyala, memantulkan bayangan dirinya, tapi wajah yang terlihat bukan wajah biasa. Matanya kosong, hitam legam seperti lubang neraka. Ia terdiam beberapa detik sebelum menutup layar cepat-cepat dan menoleh ke sekeliling. Jalanan kembali normal, suara kendaraan kembali terdengar, seakan tak terjadi apa-apa. Tapi tangan kirinya gemetar. Ia merogoh kantong seragam, mencari air minum, tapi botol itu terasa hangat dan lengket. Saat ia buka, isinya bukan air, melainkan cairan hitam pekat berbau anyir. Apaan ini? Gumamnya. Dengan langkah cepat, Dedi pulang ke rumah saat jam dinasnya selesai. Ia memutuskan untuk tidak cerita kepada siapapun. Sampai di rumah, ia langsung menuju kamar mandi dan membasuh wajah. Tapi begitu menatap cermin, refleksi dirinya tak bergerak. Dedi mundur pelan. Bayangan di cermin tetap menatap. Kali ini tersenyum sinis. Jangan lihat ke cermin. Apapun yang terjadi, suara dukun tua itu terngiang di kepala. Gila. Ini pasti sugesti. Gak ada santet-santetan. Dedi membentak dirinya sendiri. Ia ambil botol parfum dan melempar cermin itu, pecah berantakan. Namun saat serpihan cermin menyentuh lantai, dari tiap pecahan muncul wajah-wajah aneh. Wajah bayi menangis, wanita tertawa cekikikan, dan satu wajah. Dirinya sendiri, tapi terbalik dan berdarah. Malam itu, Dedi tak bisa tidur. Ia dengar suara ketukan di jendela, padahal rumahnya lantai 2. Ada suara bisikan dari kamar mandi. Dan jam 3 pagi, pintu depan rumahnya terbuka sendiri. Di luar, berdiri pria tua itu. Jubah hitamnya kini berlumur tanah, dan di tangan kirinya menggantung seikat rambut basah. Kau keras kepala,
Dedi. Tapi aku belum selesai. Dedi mengambil pistol dari laci dan membidik ke arah pria itu. Pergi. Tapi ketika pelatuk ditarik, suara tembakan hanya menjadi dentingan lonceng kecil. Dan pria itu menghilang dalam kabut tipis. Telepon rumah tiba-tiba berdering. Saat Dedi angkat, suara wanita muda dari seberang terdengar panik. Pak. Ini dari kantor polisi Sumberrejo. Kami baru saja dapat laporan. Motor yang Bapak tilang pagi tadi, itu milik orang yang sudah meninggal sejak 2003. Dedi membeku. Tangannya berkeringat dingin. Suaranya nyaris tak keluar saat ia bertanya pelan. Namanya? Siapa? Warganya bilang. Namanya Mbah Suro. Dukun kampung yang dikubur hidup-hidup karena dituduh santet seluruh desa. Keesokan harinya, Bribka Dedi bangun dengan mata sembab. Semalaman ia tak tidur. Hanya duduk di sudut kamar sambil menggenggam tasbih peninggalan almarhum ayahnya. Suara-suara aneh masih terdengar samar, tapi tak seintens malam sebelumnya. Ketukan di jendela lenyap. Bayangan-bayangan dalam cermin tak muncul lagi, karena semua cermin sudah ia tutupi dengan kain sarung. Saat mentari pagi menembus jendela, Dedi bertekad. Ia tak bisa terus begini. Harus ada penjelasan. Ia mendatangi Pak Ustaz Raffi, pemuka agama di kampung sebelah yang juga dikenal bijak dan tidak mudah percaya hal mistis. Setelah mendengar cerita Dedi dari awal hingga akhir, Pak Ustaz hanya mengangguk pelan. Begini, Nak Dedi, kadang yang tampak gaib, bisa jadi ujian iman. Tapi juga bisa jadi peringatan karena kita melakukan sesuatu yang sembrono. Saya cuma menilang orang, Ustaz. Saya gak tahu kalau dia. Justru itu, kau tak bertanya lebih dulu. Ada orang tua bawa surat aneh, berkata dia bukan manusia biasa, tapi kau langsung keluarkan tilang. Mungkin bukan dia yang marah, tapi semesta yang terusik. Dedi menunduk. Lalu, saya harus apa? Pak Ustaz memberikan sebotol air doa dan secari kertas bertuliskan doa perlindungan. Pertama, tenangkan dirimu. Kedua, datangi makam Mbah Suro. Tapi bukan untuk mencari masalah. Minta maaf. Beri doa. Kadang, yang meninggal cuma butuh diingat, bukan dihakimi. Dengan baju bebas dan membawa bunga, Dedi berangkat ke desa tempat Mbah Suro pernah tinggal. Ia ditemani Pak Ustaz dan seorang warga setempat, Pak Thohir, yang masih ingat kisah lama itu. Dulu Mbah Suro ini memang dukun. Tapi dia juga yang bantu banyak orang sakit. Sampai akhirnya, ada yang fitnah dia santet warga. Emosinya meledak. Akhirnya ya. Begitu deh, orang-orang ngamuk, cerita Pak Thohir sambil menunjuk jalan tanah menuju makam. Sampai di pemakaman, suasana justru terasa damai. Banyak burung berkicau, angin sepoi bertiup. Dedi melangkah pelan. Tak ada angin aneh. Tak ada suara gaib. Ia taburkan bunga di atas nisan, lalu duduk bersila. Assalamualaikum. Mbah, ucapnya pelan. Saya Dedi, polisi yang kemarin salah. Mungkin saya terlalu arogan. Maafkan saya. Ia mengeluarkan air doa, memercikan kenisan, dan membaca Al-Fatihah. Pak Ustaz dan Pak Thohir mengikuti. Lalu, keanehan kecil terjadi. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, tubuhnya terasa ringan. Namun satu hal masih mengganjal. Bunga yang ia tabur di makam Mbah Suro hilang keesokan harinya saat ia kembali lewat sana. Di tempat bunga itu, ada seikat daun sirih dan sebongkah batu kecil berwarna hitam legam. Di atas batu itu tertulis satu kata dengan huruf Jawa yang terukir samar, titipan. Dedi bawa batu itu ke Pak Ustaz Raffi. Ini bukan batu biasa, gumam Pak Ustaz setelah mengamati cukup lama. Ini yang orang-orang tua dulu sebut watu sengkeran. Batu penutup perjanjian, biasanya diletakkan sebagai simbol amanah atau pesan terakhir dari yang sudah tiada. Jadi, saya disuruh menjaga ini, Ustaz? Sepertinya bukan menjaga, jawab Pak Ustaz. Tapi menyampaikan, ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin Mbah Suro ingin kau bantu. Dedi menatap batu itu lama. Tak terasa, ia mulai merasa bukan seperti polisi yang salah tilang, tapi seperti seseorang yang menerima tugas tak tertulis dari dunia yang berbeda. Malam harinya, Dedi bermimpi.
Ia berada di sebuah rumah bambu, kuno, penuh asap dupa. Duduk di depannya seorang lelaki tua berjubah hitam, Mbah Suro, tapi wajahnya kini bersih dan tenang. Kau sudah minta maaf. Itu baik. Tapi aku masih punya titipan. Untuk cucuku. Cucu? Tanya Dedi. Ia tinggal di kota ini. Tak tahu siapa aku. Hanya tahu kalau ia sering sakit, sering mimpi buruk, dan sering dengar suara gamelan tengah malam. Dia butuh tahu siapa dirinya, agar hidupnya tak dikejar bayangan. Dedi terbangun dengan keringat dingin, tapi kali ini tidak takut. Ia merasa seperti diberi petunjuk. Paginya, ia kembali ke kantor dan diam-diam mengecek arsip kendaraan motor Vespa yang ia tilang. Meskipun Mbah Suro sudah meninggal, kendaraan itu ternyata masih tercatat atas nama keluarganya. Lebih tepatnya, atas nama seorang perempuan bernama Rara Suryaningrum, berusia 25 tahun, tinggal di pinggiran kota. Cucunya, bisik Dedi. Dengan niat baik dan ditemani Pak Ustaz, Dedi berangkat mengunjungi Rara. Rumahnya sederhana, tapi bersih. Saat Dedi mengetuk pintu, yang keluar adalah seorang perempuan muda berambut panjang dengan tatapan sedikit sayu. "Ma. Maaf, Mbak." "Nama Mbak Rara, ya?" tanya Dedi pelan, berdiri di depan pagar rumah dengan Pak Ustaz di sebelahnya. Perempuan itu mengangguk. "Iya, saya Rara. Ada apa, Pak?" "Saya polisi lalu lintas. Beberapa hari lalu, saya menilang motor tua Vespa yang tercatat atas nama keluarga Mbak. Pengendaranya mungkin terdengar aneh, tapi dia mengaku bukan manusia biasa." Rara tampak kaget, namun tidak menutup pintu. Ia justru berkata, "Motor itu sudah lama di gudang. Gak ada yang pakai. Saya sendiri takut dekat-dekat. Dulu katanya milik kakek saya. Tapi saya gak pernah kenal beliau." Dedi mengangguk pelan. "Nama kakek Mbak?" "Mbah Suro." Wajah Rara pucat. Rara bercerita bahwa sejak kecil ia sering sakit tanpa sebab. Malam-malam tertentu, ia mendengar suara gamelan dari arah kamar mandi. Ibunya pernah bilang kakeknya adalah orang pintar yang tidak diakui masyarakat, tapi tak pernah bercerita lebih jauh. Dedi meletakkan batu hitam kecil di meja. "Saya rasa ini milik Mbah Suro, dan saya yakin Mbak Rara harus menyimpannya. Bukan karena kekuatan mistisnya, tapi karena ini bagian dari sejarah keluarga Mbak yang belum selesai." Rara menatap batu itu lama. Air matanya menetes, entah karena sedih atau karena beban lama yang seolah kini mulai terurai. Pak Ustaz Raffi menambahkan dengan lembut, "Kadang, keturunan yang ditinggalkan hanya butuh tahu asal-usul mereka agar tak merasa kosong. Mbahmu, lewat mimpi Dedi, ingin kau tahu bahwa meski jalannya kelam, niatnya tak pernah jahat." Rara mengangguk. "Mungkin. Ini penjelasan kenapa saya selalu merasa ada yang menuntun, tapi saya sendiri tak paham kemana arahnya." Dedi berdiri. "Kalau begitu, tugas saya selesai. Saya minta maaf karena dulu menilai Mbah Suro hanya dari penampilan." Rara tersenyum. "Terima kasih, Pak Polisi. Mungkin ini pertama kalinya saya merasa damai sejak lama." Beberapa hari kemudian, Dedi kembali bertugas di simpang jalan seperti biasa. Pagi itu cerah, langit biru. Tak ada angin aneh, tak ada motor tua lewat. Tapi di sudut taman dekat pos jaga, tumbuh bunga kenanga liar, harum semerbak, seperti yang pernah ia cium di makam Mbah Suro. Ia tersenyum kecil. Dan sejak hari itu, setiap menilang, Dedi selalu bertanya dulu. Bukan karena takut disantet, tapi karena ia sadar, semua orang punya cerita. Bahkan yang naik motor butut dan tak pakai helm. Bisa jadi sedang membawa warisan dari dunia yang tak kita mengerti.